Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Nurjana dari kelas 12 TKJB. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ASJ saya yang berjudul Perakitan Komputer. Dan saya akan memberi panduan lengkap bagaimana cara mempelajari langkah demi langkah cara merakit komputer impian Anda. Pertama-tama kita perlu tahu mengapa sih kita perlu merakit komputer sendiri. Ada beberapa keunggulan yang bisa kita dapat dari merakit komputer sendiri. Salah satunya hemat biaya, seringkali lebih murah daripada membeli sistem pre-built. Yang kedua, kustomisasi penuh. Kita bisa memilih setiap komponen sesuai kebutuhan dan anggaran kita. Yang ketiga, pemahaman mendalam. Kita dapat mempelajari bagaimana cara kerja setiap bagian komputer yang ada di komputer kita. Yang keempat, performa optimal. Kita dapat membangun mesin yang kita inginkan sesuai dengan tugas spesifik seperti gaming, editing, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada beberapa komponen utama yang kita butuhkan, di antara lain seperti CPU. CPU bekerja sebagai otak komputer. Lalu ada motherboard sebagai papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen. Lalu RAM untuk multitasking dan kecepatan. Lalu graphic card penting untuk gaming atau desain grafis. Dan terakhir SSD atau HDD, tempat menyimpan data dan OS. Dan di sini ada beberapa alat yang kita perlukan dan persiapkan. Alatnya seperti obeng, magnetik lebih baik, gelang anti-statik, kabel tis atau velcro, dan cutter. Dan persiapannya kita butuh area kerja yang bersih dan terang, buku manual motherboard, serta video tutorial. Ada beberapa langkah pertama yang krusial sebelum memasang ke casing, yaitu instalasi CPU, RAM, dan motherboard. Yang pertama, cara memasang CPU. Buka pengait soket CPU, letakkan CPU dengan hati-hati sesuai tanda, lalu tutup pengait. Yang kedua, memasang RAM. Buka klip slot RAM, tekan modul RAM hingga berbunyi klik, klip tertutup. Yang ketiga, pasang solar CPU. Sebelumnya, oleskan thermal pasta, pasang solar, lalu sambungkan kabel fan ke motherboard. Selanjutnya, integrasi komponen utama ke dalam rangka komputer, yaitu memasang motherboard dan PSU ke casing. Dan cara instalasi motherboard, yang pertama, pasang 1/0 shelf ke casing, lalu letakkan motherboard pada stand off di casing, dan kencangkan motherboard dengan skrup yang sesuai. Lalu instalasi PSU, masukkan PSU ke slotnya di casing, biasanya di bagian bawah, lalu kencangkan PSU dengan skrup dari luar casing. Dan ada langkah-langkah untuk performa visual dan kapasitas data dengan menambahkan kartu grafis dan penyimpanan. Yang pertama, kartu grafis atau GPU. Buka penutup slot PC di casing, lalu pasangkan GPU ke slot PC X16 hingga terkunci, lalu kencangkan dengan skrup. Selanjutnya, penyimpanan SSD atau HDD. Pasang SSD ke drive by yang tersedia, kencangkan dengan skrup, sambungkan kabel data SATA dan kabel power dari PSU. Pastikan komponen terpasang dengan kuat namun tidak berlebihan dalam penekanan. Selanjutnya, mengenai pengelolaan kabel dan koneksi akhir. Estetika dan aliran udara yang baik adalah kunci. Sambungkan semua kabel power dan PSU ke motherboard, 2, 4 pin, dan 8 pin CPU, GPU, dan drive. Lalu sambungkan kabel panel depan casing seperti power switch, reset, USB, dan audio ke pin yang sesuai di motherboard. Lalu rapikan kabel menggunakan kabel tis atau velcro agar sirkulasi udara
optimal, dan terlihat rapi. Selanjutnya, momen kebenaran dan langkah menuju sistem yang berfungsi penuh. Dengan cara menguji coba pertama dan instalasi sistem operasi, yaitu dengan uji coba pertama. Dengan cara sambungkan monitor, keyboard, mouse, dan nyalakan komputer, periksa apakah semua fan berputar dan monitor menampilkan POS atau BIOS. Lalu kita bisa instalasi OS dengan cara boot dan USB installer sistem operasi pilihan Anda, seperti Windows, Linux, dan lain sebagainya. Dan ikuti instruksi instalasi. Lalu kita bisa instalasi driver. Setelah OS terinstall, pasang driver chipset, GPU, audio, dan LAN atau WiFi untuk performa optimal. Selanjutnya yang terakhir, ada beberapa tips penting dan pemecahan masalah. Tips pentingnya, kesabaran adalah kunci, jangan terburu-buru. Baca manual, selalu rujuk manual motherboard dan komponen lainnya. Anti-statik, selalu gunakan gelang anti-statik. Dan manajemen kabel, rencanakan sejak awal untuk sirkulasi udara. Selanjutnya, pemecahan masalah umum. Jika tidak ada tampilan, periksa koneksi monitor, RAM, dan GPU. Jika komputer tidak menyala, periksa koneksi PSU dan kabel panel depan. Dan jika overheating, pastikan sulur terpasang benar dan airflow baik.